lagi di Binal Bincang bareng Inal. Nah, kalau biasanya bincang bareng Inal pastinya ditemani sama Inal bule ya. Tapi hari ini kalau dia biasanya sebagai host, hari ini kita kulitin dia. Kita kupas abis tentang seorang Inal bule. Hai Inal. Hai. Akhirnya ya. Akhirnya aku punya kesempatan untuk ngulitin kamu. Betul. Akhirnya punya kesempatan juga untuk ditanya-tanya ya. Biasanya Ternyata kan jadi impian ya. jadi impian juga semuanya. Makasih banget loh. Ini spesial banget ya Binal. Oh gitu ya. Oke, ternyata ya seorang host itu bukan hanya ingin menguliti Bintang tamunya. bintang tamu gitu ya, tapi juga dia sebenarnya pengen gitu pengen ya. pengen juga berbagi Pengen. cerita Oke. apa yang ada di dia Oh gitu. gitu. Baiklah kalau begitu. Itu sudah pancingan yang bagus loh sebenarnya untuk hostnya ya. Dikasih kesempatan, dikasih lampu hijau. Oke, Nal, Yes. kamu kan seperti kita tahu ya termasuk senior lah ya Yeah. di GWP. Nah, mungkin kita pengen tahu juga dong, awalnya dulu itu bisa tertarik ke dunia siaran itu sejak kapan ya, Nal ya? Yang pasti ingat banget waktu itu di sekitar November atau Desember 2004. 2004. Yes. Berarti sekitar Jalan 17 ya. 17 tahunan ya. Itu di 2004 akhir pokoknya, itu bulan puasa. Waktu itu lagi ngabuburit gitu kan. Terus dengar pengumuman ada penerimaan penyiar gitu. Tapi pada saat itu tuh kualifikasinya luar biasa sih. Maksudnya persyaratannya adalah memang orang yang udah berpengalaman di dunia broadcasting. Oh, berarti kan. kamu dulu pendengar GWP juga dong? Pendengar di GWP juga dari sekolah dulu. Jadi sering ikutan request by atensi waktu itu. Sering kesini juga beli atensi waktu itu, dan kagum sih sebenarnya, suka banget sama penyiar, bagaimana mereka menyampaikan, bagaimana kita sebagai pendengar tuh asik banget aja gitu. Jadi kayak wow, keren juga ya gitu. Itu sekolah ya? Sekolah waktu itu. Masih sekolah ya? Masih sekolah waktu itu. Jadi ada satu program yang luar biasa menemani kita sambil belajar, itu jam 7 sampai jam 9, namanya MBA, Music by Music Atensi by ya dulu Atensi ya? waktu itu. Jadi punya ketertarikan aja buat coba gitu sebenarnya kan. Karena teman juga sih sebenarnya, saya punya teman itu ingat banget, mungkin kalau dia nonton ini ya, namanya Risto Monyo, dia udah jadi polisi di Balikpapan. Itu yang membawa saya ke sini juga pada saat itu, mengantar bahwa kamu punya potensi buat jadi penyiar, karena mungkin ngelihat waktu sekolah tuh bawel kali ya. Oh, jadi teman yang dukung gitu ya? Teman yang support. dukung. Nah, waktu itu udah nyampe sini bawa lamaran, itu yang nerima Mbak Lista. Halo Mbak Lista gitu. Insecure sempat karena yang masih kepikiran tuh pengalaman kan. Sementara saya kan juga nggak ada sama sekali. Non pengalaman. Nggak ada sama non skill istilahnya kan gitu kan, jadi sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Tapi teman tuh bilang ya udah pokoknya coba aja gitu. Tapi keinginan besar ya? Keinginan besar sih sebenarnya. Habis itu waktu antar lamaran nggak pede, saya keluar lagi sampai di checkpoint, terus diajak lagi masuk ke dalam. Cobain ya pasti benar. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah yang masukkan waktu itu tuh Mbak Dev itu 17 orang loh. 17 orang. Yes. Yang keterima? Aku doang. Kamu doang. Masya Waktu Allah. itu dicoba sama Bang Ari Arman. Iya. Di ruangan ini sebenarnya waktu itu. Oh iya, Bang Ari, aku ingat banget Ya, Bang Ari ya. Bang Ari yang ngetes waktu itu kan, jadi masukkan lamaran sekaligus cek vokal kan waktu itu. Jadi aku tuh ingat banget sampai sekarang, yang saya baca itu apa waktu itu. Itu tentang KPC mengadakan program operasi gratis bibir sumbing di rumah bibir sakit sumbing. umum Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Masih ingat ya? Aku ingat banget. Iklan bacanya sampai Iklan masih ingat baca ya? masih ingat banget waktu itu, karena itu yang aku baca pada saat aku tes vokal. Iya. Dan Bang Ari tuh waktu itu lagi jahit di bawah. Dia suka banget, dia pintar banget jahit Bang Ari. Iya. Gitu kan. Tapi udah lama banget pada saat itu juga nggak bisa ngomong karena kan baru banget tuh dengan perangkat siar gitu kan, rekaman gitu kan. Lo udah lama ditunggu, mungkin bingung Bang Arinya. Kenapa nggak ngomong gitu kan? Bang Arinya keluar aja dulu baru saya bisa ngomong. Keluar dia. Kurang ajar banget gak sih aku? Baru ngomong akhirnya. Kemudian setelah mungkin diambil sampel sampel voice gitu kan, beberapa hari kemudian dihubungin sama 0549234415 waktu itu habis buka puasa sama Mbak Lista gitu kan. Besok ini besok datang ya interview kayak begitu. Dan pokoknya prosesnya berlanjut training pertama, terus lanjut lagi training berikutnya, dan akhirnya nggak nyangka sampai sekarang di sini gitu. 17 tahun tuh kalau ibaratnya anak remaja kan udah kuliah ya. Udah ABG menjelang dewasa ya. Benar. 17 Luar tahun. biasa. Jadi kamu 17 tahun di GWP. Seriusan. Jadi my kalau misalnya kayak nggak ada yang nanya gitu kan ya, maksudnya nggak ada teman yang udah tahu banget historiknya dari dulu di sini kan. Jadi nggak pernah
nggak pernah kerasa juga kalau udah lama gitu loh. Nanti pada saat ada yang ngajak ngobrol masih di GWP baru sadar gitu loh. Oh, ternyata aku sudah selama iya, itu. Ternyata aku udah lama banget di sini gitu. Nah, kamu selama 17 tahun itu pernah nggak sih ngerasa bosen jadi atau menjalani profesimu yang sekarang? Pernah lah. Pernah ya. Pernah, karena kita tahu sama-sama bahwa di sini kan 24 jam ya radionya. 24 jam, walaupun mungkin waktu kita jadi penyiar tuh kan kerjanya cuma 4 jam doang ya sehari ya. Iya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Tapi kita tuh tetap kayak nggak punya waktu buat, kalaupun ini kan freelance sebenarnya ya, istilahnya kan ya. Nggak punya waktunya tuh di mana maksudnya? Maksudnya nggak punya waktu begini. Aku tuh ngerasa kayak walaupun misalnya kayak siarannya sehari 4 jam, 24 jam kan kita nggak punya shift, nggak punya waktu off yang seperti perusahaan-perusahaan lain gitu loh yang menentu. Iya betul. Ya kan? Kita juga rolling ya sistemnya. Iya, sistemnya kan rolling dan itu setiap hari every day gitu loh. Belum lagi misalnya kita double shift kan ada juga tuh kadang-kadang. Jadi kayaknya susah gitu loh untuk tetap maksudnya punya waktu luang sebenarnya gitu loh. Terus Jadi pada saat itu juga kadang-kadang juga pada saat apalagi masuk malam tuh. Kita lanjutin ya pertanyaan tadi. Pada masuk malam tuh yang harus siaran jam 11 sampai jam 3 pagi atau yang dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Pada saat itu mau berangkat lagi enak-enaknya tidur, berangkat itu naik motoran ke GWP jam setengah 11 atau jam setengah 3 gitu kan ya. Kadang-kadang tuh di perjalanan tuh ngerasa kayak wah segini amat ya kita cari uangnya kayak gitu. begitu. Sempat ya, pernah kepikiran seperti itu ya. Sempat ngelirik-ngelirik juga radio-radio lain, sempat kepo-kepo juga perusahaan-perusahaan lain. Berarti kamu sempat hampir berkhianat ya Nal ya? Sempat. Tapi luar biasa kan akhirnya setia ya sampai sekarang ya Bun. Iya. Alhamdulillah ternyata terbukti ya walaupun sempat ada keinginan sebenarnya pengen nyoba di tempat lain, tapi memang jiwanya mungkin nggak bisa kayaknya udah lahir di sini kan, lagian juga berangkatnya kan non skill sama sekali ya. Jadi tapi, di sini gitu bener lahirnya. Loh, orang setia itu kan bukan berarti dia tidak melirik yang lain. Yang lain. Tapi setia itu adalah diuji. Benar, ketika dia menyukai yang lain gitu loh. Tapi dia tetap bertahan pada pilihan dia yang sekarang. Dan itulah yang ada di seorang Inal Bule dan akhirnya bertahan sampai di usianya yang sekarang. Yang berapa ya Pak? Bulan Mei nanti di 2022 udah 37. 37 ya. Hampir separuh hidupnya ternyata saya di radio gitu. 37 tahun berarti dari umur 20 ya? Umur 20 benar. Umur 20 baru lulus sekolah? Baru lulus sekolah langsung ke sini itu 2004 karena gua lulus 2003. Nal, yes. Kamu ingat nggak? Kita pernah nih beberapa kali ngomong kan, saking lamanya kita di GWP gitu ya. Kita beda 2 tahun ya? Ya betul. Saking lamanya kita di GWP sampai beberapa fase kehidupan kita lewatin di GWP. Nah, kamu bisa cerita nggak Nal? Harus buka kacamata. Ya, jadi ya benar ya, kadang-kadang kita ceritakan berapa fase kehidupan yang sudah kita lewati dari yang kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda setiap tahunnya, apalagi dengan penyiar-penyiar ya kan, datang pergi dan bukan mereka yang beradaptasi dengan kita, tapi kitanya yang beradaptasi dengan mereka. Betul. Jadi kita tuh banyak mengalah sebenarnya. Banyak mengalah kalau buat aku nih, banyak mengalah buat mereka itu sebenarnya. Kita yang mereka tuh tamu datang ke rumah kita gitu loh. Tapi kita nggak bisa tutup mata, tutup telinga, nggak bisa ibaratnya mempertahankan kredibilitas yang kayak gimana gitu. Maksudnya kita yang menyesuaikan diri akhirnya, apalagi dengan bocil-bocil ya. yang beda generasi. Generasinya yang berbeda-beda, yang mereka juga istilahnya baru merasakan dunia kerja yang kayak gimana. Benar. Belum paham aturan, belum paham ya, bukan nggak tahu tapi mungkin belum paham gitu. Jadi harus betul-betul cara ngasih taunya juga kayak gimana. Jadi ya itu dia yang saya bilang tadi, kayak harus banyak mengalah gitu, harus banyak apa ya istilahnya tuh legowo gitu. Kita ikuti ritmenya aja sampai dia mereka ini benar-benar bisa akhirnya mengikutin kita seperti itu. Tapi awalnya kita dulu yang harus kayak merangkul, welcome banget kayak begitu. Banyak belajar juga sih sebenarnya. Banyak belajar seperti yang Mbak Devi juga kan, kita sama-sama di sini dari susah senengnya ya, dari yang kita istilahnya naik angkot, bener gak sih? Betul. Ya kan, naik angkot kita pernah satu shift juga kan waktu itu. Betul. Naik angkot terus nunggu angkutan di depan.
Ya. Nunggu. Ini aku ingat banget Iya. kalau nunggu angkutan kan dulu angkot masih jarang tuh. Masih jarang. Jadi Jam 9 malam udah nggak ada. iya, jadi nunggu angkutan kan di depan itu ya, pos security depan ya. checkpoint tuh. Nah, itu kalau aku dulu kalau pas jam pulang kerja atau jam berangkat kerjanya orang camp. Dulu kan camp tuh masih full nih, Prima Camp. Banyak banget kan orang di situ. Itu aku lebih baik menunda kepulanganku. Karena aku tuh nggak mau ketemu dengan orang-orang camp yang berduyun-duyun itu. Karena bakal jadi ini kan, jadi pusat perhatian. Iya. Dan tahu banget penyiar gitu kan. Lagian kan kaum Adam semua kan betul. mereka. Lagi gitu semua ya yang di situ. Jadi memang dari yang fase kehidupan yang kita lewati dari urusan teman-teman kerja. Itu dari urusan pekerjaan, fase kehidupan. Fase kehidupan dari segi pribadi, banyak sekali yang terlewati. Yang terlewati di sini ya kan. Ceritain kita sama-sama dong. kayak menjadi saksi, misalnya Mbak Depi taunya saya kayak gimana, terus saya juga ke Mbak Depi taunya kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang kita istilahnya tuh kayak cukup tahu aja istilahnya gitu loh. Ya kan, sesekali juga boleh kalau diajak misalnya kayak sharing kan. Oh iya kayak gini kayak misalnya kayak jadi teman cerita doang, jadi pendengar istilahnya kan. Jadi pendengar yang baik untuk teman yang datang untuk mengisahkan mungkin jadi pemirsa seperti masih ada yang ditutup-tutupin ya dari orang kenal bule. Yang saya maksud dari tadi itu bukan fase kehidupan yang itu aja sebenarnya, tapi fase kehidupan dari segi pribadi, dari mulai lulus sekolah, bekerja gitu ya, terus punya pasangan gitu ya. Sempat dulu, masih ingat pacar pertama dulu? Dia salah satu pendengar setia aku juga waktu itu, masih SMP ya, SMP sebelum ke SMA gitu kan. Jadi pendengar setia, akhirnya jadi dan akhirnya harus menikah. Oh gitu. Yes, harus menikah. Jangan ada kata harus dong. Iya, harus menikah waktu itu. Harus menikah waktu itu, harus menikah gitu. Dan akhirnya berjalan ya kan. Akhirnya menjadi seorang suami dan juga memiliki peran barunya gitu kan di situ. Di usia berapa itu, Nal? Sekitar 21 deh. Muda Muda banget. Dan dianya kayaknya masih 17 kan 18. Baru lulus sekolah ya. Baru lulus sekolah. Baru lulus. Belum lulus sekolah akhirnya. Belum. Masih kelas 1. Itu gimana perasaanmu? Masih kelas 1 SMA. Gimana tuh perasaanmu? Dia masih kelas 1 SMA yang berapa tuh? Shock langsung jadi seorang suami. Shocking soda. Nggak lama langsung jadi. Ya, benar. Secara finansial otomatis belum mapan. Jauh dari kata mapan. Maksudnya tuh belum siap banget. Istilahnya kalau misalnya kayak buat diri sendiri aja kayaknya belum deh. Belum ya. Apalagi untuk berumah tangga. Iya kan? Dari segi usia juga labil banget dong, masih segitu. Ibaratnya kalau terjadi istilahnya kesalahpahaman gitu kan ya, mungkin gimana miskomunikasi gitu, meledak. Ibaratnya belum cukup dewasa. Belum cukup dewasa ya. kitanya kan. Betul. Jangankan akunya yang udah 21, dia yang umur segitu, akunya aja yang 21 juga masih jauh dari kata bagaimana harus bijaksana berpikir dan bertindak, bijaksana. Ya seperti itulah, ibaratnya kaget banget waktu itu. Dan akhirnya juga dengan berjalannya waktu kita nggak bisa bertahan lama gitu, nggak bisa bertahan lama, akhirnya the end, broken gitu. Jadi itu adalah fase yang satu fase kehidupan yang teramat berat dalam hidup aku pada saat itu itu. Salah satunya. Kemudian juga seiring berjalannya waktu, berapa tahun kemudian juga aku dapat teman hidup juga kan. Dapat teman hidup juga. Lebih lama sih bertahannya. Lebih lama daripada yang pertama. Lebih lama dari yang pertama. Kalau yang pertama tuh kan sekitar 2 tahunan ya. Kalau yang kedua ini lebih lama, sekitar 4 tahunan. 5 gitu. 4 ke 5. Tapi akhirnya juga nggak bisa. Berakhir juga. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai 2 kali dan nggak bertahan? Iya. Karena saya pernah berpikir begini, mungkin ketika saya menjalankan rumah tangga yang bisa klik, ketika pasangan saya adalah orang yang seprofesi, yang mengerti pekerjaan saya. Seprofesi atau sefrekuensi? Sefrekuensi sih, mungkin ya bisa seprofesi yang paham dunia ini, hiburan lah ya, hiburan di dunia entertain, dan sefrekuensi sih sebenarnya. Karena sampai pernah mikir, kayaknya aku setelah 2 kali loh ya, ternyata fase yang pertama udah gua rasain, yang kedua juga ternyata
wow, sama nih ceritanya kan. Permasalahannya kurang lebih sama itu loh. Kayak ya saya ada di lingkungan mana aja, ya kan? Berteman dengan siapa aja. Milik semua orang ketika saya bekerja dengan profesional. Ya kan, tapi ternyata nggak semua ternyata paham akan itu. Padahal gitu. 5 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya. Untuk mengenal. Ya betul. Bukan waktu yang sebentar, tapi ternyata juga masih gagal lagi gitu. Mungkin ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari Alit ya. Katanya Alit, pada saat kapan Inal Bule merasa paling jatuh banget dalam hidup? Mungkin itu tadi yang pertama kali dijawab ya. Paling untuk Alit pertanyaan thank you banget. Paling jatuh banget itu ketika yang pertama tadi fase yang aku ceritain. Itu fase dimana aku tuh kayak ngerasa kayak siap nggak siap waktu itu dengan usia segitu, tapi aku sudah harus menghadapi gitu loh. Tapi pada saat itu loh aku bisa cerita ini, pada saat yang fase itu aku tuh betul-betul pada saat bekerja aku limpahkan ke pekerjaan. Aku betul-betul getol, aku betul-betul semangat, aku betul-betul belajar lagi bagaimana siaran kayak gitu loh. Aku kayak, jadi pelariannya sebenarnya positif sih. Pelariannya waktu itu jujur men, aku tuh di siaran rajin nge-backup. Aku tumpahkan semuanya di siaran. Ketika aku siaran juga banyak banget istilah nasihat-nasihat, quotes-quotes yang saya sampaikan ketika siaran. Dengan semangatnya menyampaikan, tapi pada saat itu menyampaikan aku tuh terpukul gitu loh, paham nggak? Iya ya. Kayak nangis dalam hati, tapi nggak dikelihatin gitu, nggak diperlihatkan, kayak ketampar sendiri. Ibaratnya aku bisa nih ngasih tau orang gitu ya, tapi untuk menerapkan ke diriku sendiri aja gagal gitu loh. Tapi kita sebagai seorang broadcaster harus menyampaikan. Betul. Kita kan speaker ya kan, kita pembicara yang menyampaikan hal-hal baik yang bisa bermanfaat nggak cuma diri sendiri tapi buat orang lain. Tapi kalau urusan ini kita bisa menyampaikan, tapi ternyata untuk mengaplikasikannya nggak mudah. Betul. Gitu loh. Jadi di situ ngerasa kayak terpuruk ketampar, setelah kita udah ngucapin baru sadar gue aja gagal kok gitu. Itu yang sering kita obrolin kan, kita bilang ya namanya penyiar ya, kita betul. sering ngasih berbagai tips gitu ya, betul. Informasi apalagi kayak dunia perempuan kan, macam-macam tuh tipsnya. Dunia perempuan setiap Jumat ya guys, dari jam 10 pagi. Tips berumah tangga gitu kan, tips rumah tangga yang harmonis, bisa ngasih tahu orang gitu ya. Ini sebenarnya sudah terpancingnya juga untuk Kamu kan udah 2 kali ya, bisa dibilang gagal. Kamu masih percaya nggak sih yang namanya cinta? Percaya banget. Masih ya? Percaya banget. Entah di luar sana teman-teman ada yang mungkin pertanyaan bagus banget ya, maksudnya mewakili pertanyaan banyak orang. Kalau misalnya udah kayak kita ngomongin tentang hal ini kan, tapi tetap kok cinta itu ada istilahnya. Mungkin sekarang belum tepat aja buat aku. Kayaknya aku harus disuruh buat apa ya? Memantaskan diri dulu sih sebenarnya. Itu yang kamu yakinin sekarang ya? Aku yakin sekarang kayak aku tuh memang harus memantaskan diri dulu dari semuanya. Jadi itu yang kamu yakini sekarang? Aku yakin sekarang itu. Kalau misalnya aku bilang nggak percaya cinta dan segala macam, nggak mungkin banget sih. Nggak mungkin banget. Cuman mungkin sekarang cintanya dia juga nggak bantu aku Sherlock sih. Jadi belum nemu ya? Jadi belum nemu kemana-mana. Coba bantu kasih Sherlock gitu loh, biar cepet ketemunya gitu kan. Yakin kan Al? Yakin ya? yes. Wah luar biasa. Yakin luar biasa. Ya siapa tahu aja kan di luaran sana ada orang yang menyangka Bang Inal itu apa trauma atau gimana? Enggak banget. Ya kalau ditanya dukun juga katanya dikunci lah, di AP lah. Sampai ke dukun lah. Allah. Enggak sih maksudnya. Ya kayak gitu-gitu kan kadang-kadang juga yang namanya sekarang ya kan di Indonesia ya kan. Kadang-kadang juga ada aja ibaratnya yang bukan akunya nih yang nanya-nanya kepo gitu kan. Nggak bisa disebutin juga, maksudnya kenapa sih si ini nih gimana, oh ini dikunci nih katanya. Tapi memang ada loh orang itu yang biasanya kadang-kadang kita nggak nanya tapi dia suka memprediksi gitu kan. Jadi mereka tuh asli memprediksi, jadi kamu tuh dikunci, aku udah tahu udah gini ini. Kenapa gitu. kok sampai sekarang jomblo? Nah itu dia gitu makanya, jadi auramu ditutup lah segala macam ketika lu awalnya suka sama orang nih tiba-tiba lu benci aja tanpa alasan gitu loh, dan memang kejadian gitu loh. Entah sugesti segala macam ya nggak ngerti. Kayaknya pertanyaan ganti aja. Ada pertanyaan lagi nih Bang Inal, gimana menurut Abang radio dulu sama radio sekarang? Wow, ini pertanyaan keren banget Mbak Dep. Nanti baik kita bisa generasi cerita. Maupun teknis. Kita cerita-cerita baik generasi dan juga teknis ya. Generasi dulu betul-betul menjadi seorang penyiar tuh harus belajar tanpa jeda. Ya kan? Belajar tanpa jeda. Belajar luar biasa. Kalau boleh cerita ini kita flashback sama GWP dulu, zaman akunya masuk dulu tidak ada yang namanya MP3 musik. Kaset ya kita pakai kaset pita. Kita putar lagu itu pakai tape. Test cam kita punya kemarin. Ingat gak sih? Kita punya 2.
kita yang siaran, tidak ada music director, kita yang siaran, kita yang terima telepon, kita yang baca SMS, kita yang cari lagu, kita yang ngobrol sama pendengar. Multitask gitu loh. Semuanya kita lakukan bersamaan. Bayangin men, betapa kita membutuhkan kegesitan, kecepatan gitu loh. Ya kan? Nggak ada delay segala macem. Jadi kita harus hafal album di kaset pita itu di rak yang tersusun rapi sesuai dengan abjad mereka. Kalau misalnya mereka request lagu, apakah lagu itu ada di album yang mana, di side A atau di side B, kita sudah hafal. Terus kita rewind dong sambil siaran ngomong cek, 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 gitu. Itu kalau dari teknis ya. Kalau zaman sekarang kan perbandingannya enak banget ya. Semua kan sudah bentuk tinggal MP3. Pegang mouse. Tinggal pegang mouse, geser ke playlist, sak, terus ada internet sekarang. Iya betul. Kalau dulu nggak ada sama sekali, nggak mungkin kita siaran cuma menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Akhirnya apa yang kita lakukan, Nal? Kita clipping koran. Kita clipping koran aku masih ada gue simpan. Jadi Sama. majalah dulu Aneka Yes ada kan, kita bawa koran ya kan, Kaltim Pos, Manuntung, apalah itu ya kan, kita gunting, kita cari bahan. Jadi makanya yang tadi aku bilang di awal tuh, kita belajarnya nggak berhenti, kita mempersiapkan diri gitu loh. Apalagi kita tahu banget roster kita nih, besok siaran apa, materi yang pas kita bawain apa nih, lagu-lagu yang kita siapin apa nih yang sesuai kita mainkan suasananya ketika jam siaran kita, kayak gitu kan. Itu sih yang ngebedain dulu secara teknis siarannya sama yang sekarang. Jadi kalau sekarang anak-anak mau belajar, teman-teman yang baru terjun di dunia broadcasting juga, seorang broadcaster betul-betul sudah terbantu sebenarnya. Banyak media yang bisa membantu untuk totalitas untuk belajar lebih cepat. Iya. Beda sama kita dulu men, nggak mudah. Cuman mungkin dari segi keinginan kali ya. Atau bisa jadi juga sih kita sempat mikir itu karena faktor kemudahan, akhirnya jadi bikin biasa aja mereka. Iya, terlena gitu loh. Dengan kemudahan itu ya. Tidak daya juangnya mungkin yang agak kurang ya. Bisa jadi. Jadi itu. kayak misalnya jam kerja nih misalnya. Kalau kita kan bisa jadi juga waktu itu ya karena memang kita harus ngumpulin kaset ya. Betul. Harus rewind segala macam ya. Jadi 1 jam sebelum jam on air, sebelum kita on voice, udah nyiapin kaset kita gitu udah nyiapin kaset dan materi dong. Materi siaran kita apa. Kalau sekarang kan juga ibaratnya siarannya jam 10, datangnya juga jam 10 pas. Jadi kayak sudah menggampangkan apa-apa. Nanti kalau misalnya mau cari materi tinggal klik Google kan, udah muncul aja. Tapi kan kita juga perlu mempersiapkan kan apa yang harus kita baca, apa yang harus kita sampaikan. Sebenarnya bukan hanya pekerjaan penyiar, apapun pekerjaan setiap orang kan perlu prepare gitu. Sebenarnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Bang Nal, apa hal yang tidak enak yang paling tidak terlupakan sampai sekarang? Waduh. Banyak ya, karena banyak jadi bingung ya. Banyak banget. Ini yang paling, katanya yang paling. Berarti yang melekat. Yang melekat ya. Yang melekat itu ya. Kalau yang melekat kita nggak apa-apa ya jawab beberapa ya. Iya. Kalau dari segi siaran nih guys, waktu itu teman lupa nyimpan kaset dengan covernya. Jadi kita udah tahu banget persis lagu itu ketika di request, kita tahu itu di albumnya ini, lagunya itu ada di side B nomor 2. Aku udah bisa membayangkan. Ya, ketika kita siaran dengan PD-nya, ya prima listeners kita akan putarkan lagu ini, lagu dari Slank misalnya ya kan. Ternyata yang putar lagunya Ikke Nurjana. Yang putar lagunya Rhoma Irama, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Wow. Itu kejadian beneran. Jadi memang ketika siaran harus mengembalikan kaset sesuai dengan covernya. Iya. Karena kita tuh hafal biasanya namanya juga ya, kita udah hafal banget, nggak mungkin sesuatu yang kita pikirin teman-teman salah simpan kaset kan, ternyata itu salah kaset. Jadi kita cuma bilang ke prima listeners, kesalahan tidak terjadi pada radio monitor Anda, tapi kesalahan terjadi pada diri saya. Itu juga ya salah satu kekurangan generasi zaman dulu. Betul. Ya. Kita jadi itu luar nggak biasa. Sesuai dengan covernya. Nggak sesuai dengan apa yang mau diputer, apalagi kalau misalnya request kan, Bang Inal request lagunya ada band nih misalnya. Judulnya apa gitu kan, tiba-tiba ibu oh iya ini dia, karena ngerasa sudah hafal kan PD, ternyata nggak putar lagu dangdut. Betul, itu dia. Dan yang lainnya lagi adalah kita di sini gedungnya luar biasa banget, ketika malam cuman kita doang yang beroperasi guys di sini. Kalaupun ada security ada di depan sana, lumayan berapa sekitar sekiloan kayaknya, ya kan. Di sini malam-malam lu bayangin, kita dikelilingin dengan pohon beringin berakar yang luar biasa itu, dan ketika mati lampu lu cuman sendiri doang di sini. Lu bayangin men, ya kan, gak ada siapa-siapa, lu sendirian. Itu juga satu hal yang harus kita persiapkan. Maksudnya satu hal, mau nggak mau kita harus terima kenyataan itu. Ketika hujan badai segala macam, mati lampu dong, kita tuh sendirian gitu loh dalam ruangan.
Tapi kalau kita bandingkan ini masih nyangkut pertanyaan yang tadi antara generasi dulu sama generasi sekarang. Ya memang ada plus minusnya ya. Salah satu minusnya tadi misalnya salah cover kaset segala macem. Cuman kalau zaman kita dulu itu enaknya kan masih rame ya Nal ya. Masih rame banget. Jadi kita tahu Prima Camp juga rame, di sebelah juga kita punya apa catering, laundry di sebelah gitu. 99 yang kita bebas banget waktu itu sama teman-teman PBU. Iya, PBU. Kita bebas banget mau ngambil lewat belakang. Bener. Terserah lu mau bakar roti kah, mau ambil telur setengah matang. Aduh, aku jadi kangen sama rotinya PBU. Beneran. Jadi waktu itu tuh kita bebas banget, men. Dia tuh udah tahu kerja bareng sama GWP kan. Iya. Kita nggak perlu lewat pintu depan, tapi untuk anak GWP tuh ada pintu khusus. Mau ngambil apa? Lu mau ngambil telur setengah matang, lu mau ngambil yang matang, lu mau ngambil roti buah. Rotinya the best pokoknya. Rotinya the best banget. I love you PBU, I miss you. Udah berapa kali ganti generasi sampai sekarang betul. Kan. Dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Cateringnya udah nggak ada, laundrynya juga udah pindah. Dan kita tinggal satu-satunya di gedung ini. Iya gitu benar. Dan agak becet sekarang gedungnya pemirsa. Tapi kita harus terima kasih loh sama abang-abang security di depan. Karena ya kalau malamnya dijagain itu cuman kita. Betul. Bahkan ceklonya ada dekat pemancar situ, jadi mereka harus muter. Oh gitu ya, cekloknya di belakang. Cekloknya di belakang. Jadi harus ke belakang dulu ya, harus mantau teman-teman gitu. Bang Inal, spill dong apa aja yang dijalani dan bagi tips juga gimana caranya biar awet muda. Ini siapa nih? Angger. Oh Angger. Oh pertanyaannya Angger. Lu baru kenal gua juga. Oke. Aku tuh tipikal orang yang pemikir sebenarnya, makanya jidatnya nonong. Apa-apa tuh dipikirin. Tapi seiring berjalannya waktu, ada di circle orang yang hebat gitu. Hal-hal yang seharusnya nggak aku pikirin, aku perlahan belajar untuk membagi, mengotak-ngotakin. Kalaupun semuanya dulu aku tuh kalau mikir tuh yang bikin sakit kadang-kadang tuh ya, memikir ada hal kejadian, satu hal atau kejadian apa yang ya permasalahan hidup, keluarga dan segala macam tuh, lingkungan, pertemanan segala macam tuh sekali dipikirin. Dan aku tuh termasuk orang yang kalau udah mikir tuh nggak bisa sebentar. Pokoknya harus ketemu solusinya harus gitu ya. Harus ketemu solusinya. Aku nggak bisa melakukan apa-apa, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan kalau itu nggak nemu gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu juga kesini, kadang-kadang juga karena profesi pekerjaan kita yang harus menjadi orang yang hebat, ya kan, orang yang serba bisa. Akhirnya secara tidak langsung juga itu nampar kita gitu loh. Jadi kayak, oh aku harus begini dong, harus pokoknya apa yang kita sampaikan ketika kita siaran itu yang harus kita lakukan dulu gitu loh. Ngotak-ngotik apapun itu, kita nggak bisa memikirkan satu hal bersamaan, kita harus bagi yang mana yang harus prioritas dulu. Kayak gitu-gitu. Itu sih untuk urusan semuanya kita menjalani kehidupannya. Kita harus santai, kita harus menerima, kita harus bisa beradaptasi di semua lingkungan. Kita bisa berteman. Urusan teman, Ger, kita nggak bisa pilih-pilih. Nggak usah pilih-pilih kalau urusan teman sama siapa aja. Tapi urusan sahabat kita harus pilih-pilih. Betul. Ya kan? Zaman sekarang kita nggak pintar. Maksudnya zaman sekarang, Ger, kita pintar aja nggak cukup. Tapi kita juga harus pintar-pintar. Tanda kutip. Ya? Pintar aja nggak cukup, tapi kita juga harus pintar-pintar. Pintar-pintar membawa diri kita. Pintar-pintar kita beradaptasi dengan lingkungan manapun kita masuk, kayak begitu. Kalau urusan awet muda sih, ya mungkin itu efek sampingnya ya. Efek samping dari yang tadi. Tapi kayaknya ada yang nggak terima, Nal. Kenapa? Kamu ditanyain pakai susuknya di mana? Aduh, enggak ada. Kasih tahu dong, boleh dijapri gitu. Jadi siapa yang nanya nih? Ada deh. Ada yang nanya ya? Oh ada sih emangnya. Ntar di belakang layar. Nanti di belakang layar aja ya. Aduh. Bang Inal ada pertanyaan lagi nih. Waduh kayaknya banyak banget yang nanya ya pemirsa. Dia nggak ada random. Dia nggak ada random untuk bawain di final, tapi dia melemparkan pertanyaan ya open. Apa yang paling abang nggak suka dan buat abang tuh marah banget? Dalam hal? Dalam hal apa aja deh kayaknya. Oke. Kalau di GWP aja, ya, mungkin kita karena di GWP nih, kita menceritakan tentang backgroundnya, background GWP ya. Ketika punya teman yang nggak bersihan, jorok istilahnya ya, dan aku paling nggak suka. Bahkan mungkin Mbak Depi tahu sendiri, salah satu orang yang paling cerewet di sini tentang kebersihan siapa yang sering keluar sering keluar sumpah sarapan. Semua makhluk hidup yang ada di hutan belantara Soka Margasatwa keluar. Karena apa ya, seneng banget ketika misalnya kita estafet studio aja misalnya gitu kan, dalam keadaan rapi, posisi mic-nya rapi gitu kan ya. Semua file-file yang dibuka dan segala macam ditutup, istilahnya tuh pokoknya layar komputer rapi ya kan.
nggak ada sampah-sampah semuanya Maunya gitu. seperti itu. Maunya meja itu nggak ada kayak bekas ciplakan makanan, Bekas tatakan gelas atau minyak-minyak apa, semuanya bersih banget, kursi, karpet nggak ada sampah, tisu itu segala macam. Ketika itu aku mood banget. Tapi kebalikannya, ketika aku masuk studio, masuk seperti itu nggak akan bisa siaran, nggak. Mood yang aku bangun dari rumah berangkat tiba-tiba tuh hilang. Dan membangun mood itu nggak mudah. Ya kan, tapi itu hancur seketika apalagi ketika kita harus on air. Iya. Itu sangat-sangat menjadikan sekali. Oke, kemudian ini Bang Inal bertahun-tahun jalanin Happy Morning sama Gita Pelik. 2 tahun ya. Nah, 2 tahun ya, 2 2 tahun. tahun ya. Nah, hal apa yang sampai sekarang masih buat Inal bule itu nggak terima atau kesel? Gak terima atau kesel? Kayaknya happy aja sih. Oke, emang happy aja. Tapi yang gua nggak terima sampai sekarang adalah sama kalian semuanya. Kalian semuanya datang jam 8 ke atas. Aku di sini udah standby jam 6:30. Gua nggak terima. Kalian tahu guys, ini adalah bumerang pertanyaannya. Jadi buat kalian juga. Iya, aku tahu banget itu. Ya, gitu. Biasanya langsung bad mood bawaannya. Ya, gitu. Apalagi yang balik tadi ya, masalah kebersihan ya, iya, gitu betul. kan ya. Misalnya pagi-pagi datang, orang paling pertama datang kan, ketika membuka hari kan, Senin sampai dengan Jumat kan, menjadi orang yang pertama, otomatis ngelihat semua dong keadaan setelah malam hari, ya kan, apa yang terjadi di sini. Sementara kalau kita nemu sesuatu yang aku bilang tadi, apa yang membuat nggak suka, ya kan, itu apalagi mau bawa happy morning nggak mudah banget. Happy morning tuh image-nya itu adalah kehappyan di situ. Bahkan informasi kita bagi juga dari yang penting sampai gak penting. Moodnya itu judulnya aja loh happy morning. Jadi apapun kita bawa ketawa, di-happyin apa? Di-happyin aja. Apa yang menjadi tragedi, kita komediin. Dijadikan komedi di happy morning gitu loh. Jadi nggak mudah. Tapi ketika ternyata ngelihat sesuatu yang di luar ekspektasi, hal-hal yang sudah kita sampaikan tapi terjadi, itu yang bikin kayak kadang-kadang sudah nggak mampu ngomong lagi, cukup action sendiri aja. Biasanya kamu ngatasinnya gimana itu, Nal? Udah ngelakukan sendiri aja, diam aja, cukup sambil istighfar, Nal, sambil istighfar aja, karena udah nggak bisa lagi. Astagfirullahaladzim. Udah nggak bisa lagi. Tapi sejauh ini dengan berbagai kondisi gitu ya, terus juga berbagai macam masalah yang sudah terlewati gitu kan, kamu sendiri menganggap profesimu sekarang ini seperti apa, Nal? Apakah memang sesuatu yang kamu cita-citakan dari dulu, sesuai dengan yang kamu impikan, atau seperti apa? Kalau pertanyaan itu sebenarnya nggak bisa jawab kayak ini merupakan profesi yang aku cita-citakan ya. Masih kecil punya cita-cita dong? Normal seperti anak biasanya. Pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pilot atau apalah segala macam kan. Iya. Dari background pendidikan aja kan jauh sebenarnya dari saya kan. Boleh tahu Pak, apa background pendidikan yang enggak nyambung itu? Saya otomotif. Tapi buka ban aja kok nggak bisa. Itulah minta masalahnya. Bantuan sama orang, men. Ya kan, ban kempes, buka ban, ganti ban serep segala macam nggak bisa, men. Nggak bisa sama sekali ya. Aduh, jauh banget. Akhirnya aku dipertemukan dengan profesi ini, kayak sesuatu yang mudah buat aku jalani. Dan kalau dibilang kayak apakah ini aku ini mungkin pengennya normalnya pengen lebih dari ini dong, istilahnya ya. Pengen yang kita nggak bekerja tapi kita yang sudah punya modal itu yang bekerja untuk mengumpulkan modal lagi. Pengennya kayak begitu. Tapi yang saya syukuri adalah ini merupakan satu profesi yang sangat luar biasa buat saya pribadi. Kenapa? Karena hobi yang dibayar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketika kita punya hobi cuap-cuap, kita juga dibayar gitu kan ya. Menjalaninya juga jadi nggak berat gitu loh. Ketika kita mau berangkat kerja dengan sesuatu yang tidak memberatkan, berarti kita nemukan feel-nya gitu loh. Maksudnya kayaknya di sini deh emang kita. Tapi ketika lu bayangin ketika mau berangkat kerja aja tapi perasaan kamu tuh kayak malas-malasan, suntuk duluan, berarti itu bukan dunia yang kamu mau. Betul. Gitu loh. Ya kan? Simpelnya kayak begitu sih mikirnya. Jadi kalau misalnya kayak kamu berangkat kerja happy, berarti emang di situ dunia lo gitu loh. Dan aku merasakan itu sampai sekarang. Jadi bahkan kalau yang tadi saya bilang lagi, balik lagi, kalau orang nggak ngomong masih di GWP ya, ternyata nggak tahu kalau udah jalan 17 tahun, men. Iya kan? Ketika nggak ada yang nanya itu juga nggak tahu kalau kita itu udah lama banget di sini.
seperti itu. Oh, masih di GWP. Iya kan, pertanyaan-pertanyaan itu kan sering Iya, banget sama kita iya, tuh. Ya ampun, sama lah. Mbak Devi masih di situ kah? Masih. Mbak Lisa sudah enggak ya? Enggak. Udah berapa lama kamu Nal? Sampai saya punya satu program pegangan namanya Dunia Anak itu dari 2005. Iya, iya. Sampai sekarang itu anak-anak TK bocil-bocil itu waktu siaran sama aku ke sini, mereka saya panggil memperkenalkan dirinya, menyanyi, berdoa. Sekarang udah jadi teman nongkrong, teman ngopi. Sekarang udah ada yang kuliah, sudah ada yang kerja jadi operator di tambang, kerja di tambang segala macam. Di situ awet mudanya kamu, Nal. Ketemu dan ngumpul sama mereka, kalau boleh sombong dia sepantaran aja kelihatannya. Jadi, Nal, Jadi nggak salah tadi nanya susunya. Nal, jangan lupa ya habis ini di Japri. Oh ya boleh. Tempat pasang susu. Nal, kalau boleh kamu sebutin satu nama yang menurutmu nggak bisa kamu lupakan di GWP. Di GWP ya. Yang sudah maksudnya udah nggak lagi masuk kru kita, nggak lagi di GWP, tapi orang itu nggak akan pernah kamu bisa lupakan gitu loh. Entah dia paling berjasa kah sama kamu, atau ada something yang bermanfaat yang dia pernah lakukan buat kamu gitu. Ada beberapa nama sih Ada sebenarnya beberapa nama. yang ikut. Boleh disebutin. Ya Mbak Lista, Mbak Devi. Aku kan masih di sini, Nal. Enggak, maksudnya sampai sekarang juga gitu loh. Maksudnya sosok yang memang banyak banget ilmu yang saya duplikat gitu loh dari senior saya. Walaupun kita beda 2 tahun ya di sini ya. Tapi secara nggak langsung, entah itu saya memang niatin untuk nanya ilmunya atau saya ambil diam-diam, ya kan. Tapi saya menduplikasi gitu loh, maksudnya apa yang saya lihat, aku juga harus melakukan hal yang sama. Kalau bisa better, lebih baik gitu loh. Ya kan, banyak yang namanya juga nggak pernah masuk di dunia kerja ya, tiba-tiba umur segitu harus kerja, dinasihati dan segala macam. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan juga akhirnya tertampar istilahnya dengan nasihat, anak boleh gini-gini, akhirnya kan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu loh. Seperti itu sih. Tapi memang sih kalau aku juga merasa di GWP ini udah bukan tempat kerja lagi sebenarnya. Bukan, kita tuh di sini kayak rumah banget. Rumah kedua. Bahkan Nal, kalau aku boleh jujur ya, aku pribadi itu waktuku lebih banyak dihabiskan di GWP loh daripada di rumah. Sama. Kita tahu banget lah kayak gimana di GWP kita. Apalagi sekarang ya kita ya, istilahnya tuh dari umur aja udah lamaan di sini deh kayaknya, men. Maksudnya tuh ketemu dengan orang yang sama itu aja. Kita udah istilahnya tuh kayak makan udah satu piring istilahnya. Kita udah tahu banget cara ngobrol sama si orang ini harus kayak begini gitu kan ya. Dan seperti itu. Kita di sini tuh kayak udah kayak gimana ya istilahnya. Maka tadi balik lagi yang pertama tadi ya. Dengan adanya orang yang datang pergi, kita loh yang harus beradaptasi sama mereka. Betul. Benar gak sih? Ya kan? Kita kadang beradaptasi mereka seperti apa gitu. Kita ikuti dulu. Kita menghadapi generasi-generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda-beda. Kan? Kalau kayak kita ini kan generasi apa kita milenial? Kolonial. Mereka milenial. Lebih tua daripada milenial. Kalau mereka ini generasi X katanya. Gen Z. Generasi Z ya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu lah. Aku juga kurang paham. Pokoknya intinya kita kolonial, mereka milenial, udahlah. Oke, Nal, seorang Inal Bule kan bisa dibilang sekarang ini merupakan senior lah ya daripada adik-adik kita yang baru-baru masuk. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan langsung nih kepada junior-junior yang mungkin baru memulai minat mereka, pekerjaan mereka di bidang siaran? Jadi kita harus kenali kita dulu siapa sebenarnya. Kalau kita nggak kenali siapa kita, susah gitu loh kita mau nyetir kita nih kemana arahnya gitu. Jadi kayak ketika memang kamu niatan mau jadi penyiar misalnya ya kita harus kejar. Dari yang nggak bisa jadi bisa tuh bisa kok. Yang penting kita yakin aja dulu. Yakin seperti yang saya juga dari awal kan, gitu, nggak yakin sebenarnya karena memang backgroundnya nggak ada dan otodidak banget, non skill bisa masuk di sini otodidak belajar gitu, bisa kok sebenarnya. Tapi jangan setengah-setengah. Ketika misalnya di GWP ini kan mungkin kayak istilahnya nih ada yang masih mandang sebelah mata. Istilahnya sebelum dia bekerja di tempat yang mereka impikan, mereka masuk ke sini dulu alasannya sebagai batu loncatan. Iya. Nggak bisa. Banyak gitu tuh yang seperti itu. Nggak bisa. Menjadi orang radio itu, radio worker itu profesi yang luar biasa. Bisa jadi hobi yang menyenangkan, yang bisa menghasilkan gitu, yang bisa menghidupi. Kita udah membuktikan kan. Betul. Kita udah kadang-kadang misalnya gini.
masa depannya apa sih di GWP kok masih betah? Iya. Itu pertanyaan yang sangat menyakitkan untuk seorang inal bule, pertanyaan seperti itu. Iya kan? Karena dia bekerja di sebuah perusahaan besar, menanyakan kamu kok betah banget di GWP, masa depannya apa sih? Itu aku tuh mau nangis. Sebegitu merendahkannya ya. Kok sebegitu merendahkannya gitu loh. Ada apa dengan kita bekerja di dunia radio? Iya. Tapi sekarang lu pinjam duit sama gue kok. Sorry tuh saya gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa memandang apa-apa tuh dengan kita mencat gitu istilahnya. Kalau bekerja di sini masa depannya nggak ada misalnya. Kita nggak boleh kayak begitu men. Rezeki orang tuh udah ada masing-masing gitu loh. Cuma caranya beda-beda ya. Ketika kita dikasihkan segini sekarang ya mungkin kita pantas untuk segitu sekarang gitu loh. Karena belum siap mungkin terima yang banyak ya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Gitu loh. Jadi buat kamu semuanya yang ibaratnya junior-junior ya yang sudah ada niatan atau yang saat ini sudah on proses ya, tekuni aja. Selagi kamu tahu memang passion kamu adalah di dunia broadcasting ya, seorang broadcaster kamu pengen jadi, tekuni aja, belajar terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Ambil pelajaran dari senior-senior kamu baik-baiknya. Yang kurang-kurangnya kamu malah bisa sempurnakan dengan skill kamu gitu. Itu aja sih. Dan betul-betul totalitas, tulus bekerja, tidak money oriented gitu. Betul, money oriented itu. Iya, tidak money oriented, tapi istilahnya apa-apa yang kamu lakukan, kamu kerja aja dulu. Kamu belajar aja dulu. Ketika ilmunya kamu udah dapet, ya kan? Itu nggak akan bisa lu dapetin di mana aja. Nggak ada di buku gitu loh. Tapi ketika kita kepo, kita praktekin, kita belajar, cari tahu, banyak media yang bisa kita jadikan contoh, bisa jadikan bahan untuk kita pelajari, kita lakukan itu gitu loh. Nggak usah dulu mikir masalahnya ada uangnya nggak, enggak. Kalau kita pikir-pikir seperti itu mungkin kita nggak di sini ya. Betul. Sampai sekarang bertahan gitu istilahnya. Kayak gitu aja. Ya kan, istilahnya mengalir aja lah. Istilahnya kita dapat banyak habis, dapat sedikit cukup. Berarti kan bisa aja jalan gitu loh istilahnya. Jadi tekuni, jadikan ini kebanggaan kamu ketika kamu memiliki sebuah profesi, pekerjaan apapun di luar sana kamu harus bangga. Ya kan? Kamu harus menjadi orang yang expert di bidang kamu sendiri gitu loh istilahnya. Kamu harus cintai. Jadi jangan setengah-tengah, jangan pernah malu dengan profesi kita. Yakin. Kita harus bangga, harus yakin ibaratnya. Kerja di mana? Iya, saya di sini loh. Harus sombong gitu loh maksudnya. Nggak boleh kita kayak celengek gitu, jangan. Betul. Biar miskin yang penting sombong dulu. Gitu loh. Jadi orang tuh nggak akan. Kenapa juga aku pernah kayak terpukul dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya aku tuh masih ingat sampai sekarang. Itu aku terguncang jiwanya gitu loh. Ditanya kayak begitu. Apa sih masa depannya? Bayangin men, kita ditanya kayak begitu. Ya kan? Andai kan misalnya posisi aku ada di kalian ditanya seperti itu, kok merendahkan banget ya gitu loh maksudnya. Ada apa sih dengan profesi kita gitu? Iya. Kok maksudnya bisa menyimpulkan yang seperti apa yang dipikirkan dia gitu loh. Jadi justru karena itu akhirnya terpukul, aku harus hebat. Aku harus menunjukkan sama orang-orang seperti itu bahwa dia salah pernah mengucapkan itu. Dan siapa yang sangka gitu loh, seorang inal bule yang dulu culun ya. Saya ingat banget dulu waktu pertama kali dia masuk sini itu dia tuh masih culun banget karena masih anak-anak banget gitu loh, masih bocil gitu kan. Siapa yang nyangka kalau dia sekarang bisa jadi seorang penyiar senior di sini, seorang MC kondang loh di Sangatta di Kutai Timur. Nah, one day siapa tahu ya dia bisa jadi seorang voice talent dan berbagai amin mudah-mudahan. Berbagai profesi lainnya di bidang entertain ya, nggak ada yang tahu. Satu cita-cita saya juga sebenarnya pengen jadi voice talent yang belum tercapai sampai sekarang. Mudah-mudahan diaminin ya. Amin. Apalagi ibu kota akan IKN ya, akan di Kalimantan. Mungkin saat giliran kita lagi yang harus action. Kita cuma kalah tempat aja kok. Kita di daerah, mereka di kota. Iya betul. Siapa tahu suatu saat kan kita harus punya impian ya. Harus punya impian. Nggak boleh lempeng-lempeng aja. Kita harus yakin. Entah itu hal yang istilahnya kayak yakin nih beneran bisa, jangan ngadi-ngadi aja lu misalnya gitu. Nggak boleh. Selagi kita berhayal, mimpi itu ibaratnya nggak mengganggu orang istilahnya. Iya. Berhayal aja. Siapa yang nggak suka dengan berhayal sesuatu? Ketika lu misalnya lagi santai, lu ngebayangin pengen begini. Ketika misalnya kita berhayal, istilahnya tuh ada setitik cerah yang istilahnya kayak bisa memancing kita untuk melangkah, mengejar gitu loh. Ketimbang tidak ada sama sekali dong. Iya kan? Iya. Benar gak? Jadi nggak ada salahnya, mimpi aja, terserah. Nggak ada yang salah dengan mimpi. Nggak ada yang salah. Pokoknya jangan pernah insecure sama diri sendiri. Pokoknya
hajar aja men, tembak aja, buktikan kalau kita tuh sebenarnya bisa jadi orang yang hebat. Kalau bukan kita yang jadi motivator untuk diri kita Siapa? sendiri, siapa lagi? Siapa lagi, gitu ya. men. Oke, Inal Bule, terima kasih banyak sama-sama. untuk sharingnya hari Yes. ini ya. Mudah-mudahan Thank you. bermanfaat untuk Amin, kita mudah-mudahan. semuanya. Amin amin. Di Oke. share ya kalau bermanfaat ya, di like ya. Ya, kasih tanda jempol ya. Kamu subscribe juga kanal YouTube 986 Channel ya. 986 Channel ya. Begitu pemirsa. Oke, sekian dulu Binal untuk hari ini. Sampai jumpa di Binal episode berikutnya. Bye bye.